Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hingga Jumat 9 Januari 2026 sore masih belum juga surut. Berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD di Kabupaten Banjar per pukul 16 WITA, banjir tercatat terjadi di 10 kecamatan dan 124 desa. Kepala Pelaksana BPD di Kabupaten Banjar, Dahreswasis Nugraha, Jumat 9 Januari 2026 menyampaikan dampak banjir masih signifikan terhadap permukiman warga. Tercatat 35.931 rumah terdampak dengan 7.830 rumah terendam air. Jumlah kepala keluarga terdampak mencapai 48.815 kepala keluarga dengan total 141.527 jiwa. Di antaranya terdapat kelompok rentan seperti 486 ibu hamil, 936 bayi, 2.851 balita, 6.172 anak, 5.101 lansia, serta 450 penyandang disabilitas, ujar Wasis dalam laporan tertulisnya. BPDD juga mencatat sebanyak 2.879 jiwa terpaksa mengungsi dan tersebar di berbagai titik pengungsian maupun rumah kerabat. Lokasi pengungsian antara lain Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Gedung Eks Puskesmas Martapura Dul, Aula Kecamatan Martapura Barat, Madrasah Manbaul Ulung, serta sejumlah mushola, ruko, dan rumah keluarga di wilayah terdampak. Wilayah yang masih terdampak genangan meliputi Kecamatan Kertahanyar, Gambut, Sungai Tabur, Martapura, Astambul, Martapura Barat, Martapura Timur, Karangintang, Simpang 4, dan Cintapuri Darussalam. Sementara itu, beberapa kecamatan lain seperti Aluhalun, Pengarun, Sungai Pinang, Aranio, Beruntung Baru, Sambung Makmur, Paramasan, Telaga Bontong, Tatah Makmur, dan Mataraman dilaporkan nihil genangan. Kondisi hidrologi di wilayah Kalimantan Selatan mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Berdasarkan pembaruan tinggi muka air atau TMA Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3 Banjarmasin, Jumat 9 Januari 2026, pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Status sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa tercatat mengalami penurunan dari level bahaya ke kondisi lebih terkendali. Penurunan ini menjadi sinyal positif setelah beberapa hari terakhir, debit air sungai-sungai besar berada pada level mengkhawatirkan akibat intensitas hujan tinggi. Di Kabupaten Banjar, Sungai Riam Kiwa terpantau berada di kisaran aman dengan tinggi muka air 6,5 meter dan cuaca cerah. Kondisi ini menandakan tekanan aliran mulai berkurang dan resiko luapan semakin kecil. Sementara itu, Sungai Riam Kanan juga menunjukkan tren penurunan debit. Meski masih menjadi perhatian, kondisi alirannya dinilai lebih stabil dibanding hari-hari sebelumnya, seiring cuaca yang relatif cerah di wilayah hulu dan pengendalian air melalui bendungan. Di tengah membaiknya kondisi dua sungai tersebut, Sungai Martapura justru masih berada pada status bahaya. Tinggi muka air Sungai Martapura tercatat mencapai 9,84 meter dengan jarak ke ambang jagaan tinggal 0,16 meter. Situasi ini membuat kawasan di sepanjang bantaran sungai tersebut tetap berada dalam kewaspadaan tinggi terhadap potensi genangan dan luapan. Kepala BPBD Banjar, Wasis Nugraha, membenarkan data itu berdasarkan data BWS Kalimantan 3 Banjarmasin. Dari catatan BWS itu, sebagian besar bendung dan embung di wilayah Kalimantan Selatan berada pada status normal hingga waspada. Bendungan Riam Kanan sendiri berada pada elevasi 59.275 meter dengan kondisi cuaca cerah yang turut membantu pengendalian aliran air ke wilayah hilir. Meski ada tren penurunan debit air, Wasis mengimbau kepada masyarakat masih tetap waspada, khususnya warga yang bermukim di sepanjang Sungai Martapura. Pemerintah daerah dan instansi terkait terus memantau perkembangan TMA secara berkala guna mengantisipasi perubahan cuaca dan potensi kenaikan debit air secara mendadak, urainya. Adapun di Pengaron tinggi muka air sudah surut, jadi sudah tidak ada luapan ke daratan dan sungai di Pengaron. Kedalaman separuh, kata Sekdes Benteng Pengaron Ahmad Sarpai. Sejak status tanggap darurat banjir ditetapkan, pada Kamis 1 Januari 2026 aktivitas penyaluran bantuan terus berlangsung tanpa henti di Kabupaten Banjar. Di balik genangan yang masih merendam sejumlah wilayah,
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar terus bergerak memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Banjir yang meluas hingga puluhan kecamatan membuat proses distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, BPBD memastikan bantuan terus disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah terdampak. Sembari menunggu kelengkapan data dari desa agar bantuan dapat tepat sasaran, Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Banjar, Yan Rinaldo Bacidi atau Buyeng, Jumat 2 Januari 2026 menyampaikan, sejak status tanggap darurat diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pengadaan serta pendistribusian logistik. Anggaran telah disiapkan agar bantuan bisa segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu status ditetapkan, kami langsung bergerak. Pengadaan logistik juga langsung dilakukan supaya tidak ada jeda dalam penyaluran bantuan, ujarnya. Wilayah terdampak banjir sendiri tersebar di sekitar 20 kecamatan dengan ratusan desa. Sebagian besar kecamatan telah menerima bantuan, meski di tingkat desa masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh karena belum menyampaikan laporan atau permohonan resmi. Menurut Buyung, data dari desa menjadi kunci agar bantuan bisa disalurkan sesuai kebutuhan real di lapangan. Tanpa data tersebut, pihaknya kesulitan menentukan jumlah dan jenis logistik yang harus dikirim. Kami sangat terbuka. Begitu ada laporan masuk, bahkan lewat pesan WhatsApp atau telepon, langsung kami respons. Seperti yang terjadi di wilayah Pingaran dan Cindai Halul. Begitu ada laporan, langsung kami tindak lanjuti, kata Buyung. Buyung juga menegaskan bahwa tidak ada penundaan dalam penanganan warga yang baru terdampak atau harus mengungsi. Setiap laporan baru langsung menjadi perhatian petugas di lapangan. Begitu ada warga terdampak atau pengungsi baru, kami langsung bergerak. Tidak ada istilah menunggu lama, tegasnya. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok semisal mie instan, beras, telur, air minum dalam kemasan, serta berbagai bahan pangan lainnya. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan swasta hingga instansi pemerintah lainnya. Selain itu, bantuan tambahan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga terus berdatangan. Bahkan, pada dini hari sekitar pukul 2 hingga 3 pagi, bantuan kembali diterima dan langsung dicatat untuk didistribusikan. Bahkan terpantau BPBD dan anggota Komisi 1 DPRD Banjar, Amir juga pada sore hari ini menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di pinggaran ilir Kabupaten Banjar. Debit air Sungai Riam Kiwa di wilayah Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan kondisi sehari sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, tinggi muka air tercatat berada di kisaran 38 cm pada alat ukur di desa setempat. Sekretaris Desa Benteng Kecamatan Pengaron Ahmad Sarpai menyampaikan bahwa meski terjadi kenaikan debit, material banjir yang terbawa arus saat ini terpantau tidak terlalu banyak. Kondisi tersebut masih dalam pemantauan aparat desa dan pihak terkait. Untuk material banjir ada, tetapi tidak banyak. Saat ini cuaca di wilayah Pengaron terpantau berawan, ujar Ahmad Sarpai saat menyampaikan laporan kondisi sungai. Ia juga menambahkan bahwa hingga kini belum diperoleh informasi terbaru terkait kondisi debit air dari 3 sungai yang berada di wilayah hulu. Pihak desa masih menunggu laporan lanjutan guna memastikan perkembangan situasi secara menyeluruh. Pemerintah desa mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Riam Kiwa, agar tetap waspada dan memantau perkembangan kondisi air, terutama jika terjadi perubahan cuaca atau hujan dengan intensitas tinggi. Jika di kawasan hulu naik, namun cuaca hari ini terbilang cerah, akan tetapi karena imbas air hujan pada Kamis, sebagian wilayah terutama di bagian hulu. Misal di Martapura Timur dan Martapura Barat hingga Sungai Tabuk terpantau genangan air dari Sungai Martapura tambah dalam. Secara keseluruhan, berdasar data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjar kembali menyampaikan pembaruan data penanganan banjir hingga Jumat 2 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, menggambarkan bencana banjir berupa genangan air masih terjadi di sejumlah wilayah dan berdampak pada ribuan warga.
Berdasarkan data sementara per Rabu 1 Januari 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, banjir telah melanda 10 kecamatan dengan total 124 desa terdampak. Dampak tersebut mencakup 22.857 rumah terdampak, dengan 8.870 rumah diantaranya masih terendam. Jumlah kepala keluarga terdampak mencapai 37.884 kepala keluarga, sementara total warga terdampak tercatat sebanyak 107.284 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdampak kelompok rentan yang ikut terdampak terdiri dari 242 ibu hamil, 435 bayi, 1.220 balita, 1.986 anak-anak, 2.532 lansia, serta 264 penyandang disabilitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.